malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Jika harimu berat, jangan diangkat. Ingat ini akhir bulan, bukan akhir segalanya. Jadi orang jangan banyak alasan. Sekali, dua kali nggak masalah. Tapi kalau 3 kali 4, 12. Sempat tidak sempat, mohon dibalas. Itulah tadi pembuka dari saya. Ya. Semoga cukup menghibur ya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kasus penolakan pasien oleh rumah sakit yang kayaknya udah jadi masalah klasik sampai bikin kita semua terusik. Pasien gawat darurat yang seharusnya segera dirawat seringnya malah jadi makin sekarat karena rumah sakit yang gak gerak cepat. Pasien terlantar karena alasan ruangan tidak tersedia atau karena dokter yang lagi gak ada. Sering juga pasien terlantar karena masalah kurangnya biaya. Sampai akhirnya tidak sedikit para pasien itu akhirnya meninggal dunia. Bukan karena penyakitnya, tapi karena ditolak rumah sakitnya. Kali ini kisahnya datang dari Kampung Kensio, Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Seorang ibu hamil, Irene Sokoy, meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Karena 4 kali ditolak oleh rumah sakit. Bayangin 4 kali ditolak. Penonton ditolak gebetan 2 kali aja sakitnya udah luar biasa. Ini sampai 4 kali ditolak. Peristiwa bermula pada 16 November lalu. Saat itu Iren yang mengalami kontraksi terpaksa dibawa ke RSUD Yowari Sentani menggunakan speedboat. Karena di kampungnya tidak ada satupun fasilitas kesehatan. Iren tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Yohari pukul 3 dini hari. Saat itu perawat memastikan kondisi Iren normal dan pembukaan sudah 5 cm. Tapi menjelang malam kondisi Iren menurun. Ketubannya pecah dan detak jantung bayi menurun. Dokter jaga menyarankan untuk segera dilakukan operasi, tapi sayang dokter kandungan tidak ada di tempat. Bukannya dokter kandungan harusnya standby on call ya? Iya, betul. Kok bisa nggak nongol? Jangan-jangan lagi kenyang jengkol. Karena kondisinya yang semakin buruk, Iren pun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan dengan harapan di sana ada dokter kandungan yang berjaga. Tapi miris saat akan dibawa ke sana, ambulans tidak tersedia. Dokter nggak ada, ambulans nggak ada. Persis kayak pacar yang janjinya selalu siaga tapi tiba-tiba ngilang pas dibutuhin. Dulu aja ngomongnya aku siap menyeberangi lautan demi engkau seorang. Pret. Sekarang nyebrang becekan aja ogah. Iya. Memang cuma damkar yang selalu siaga. Sama dokter baik yang di drakor The Trauma Code. Lanjut lagi, setelah nunggu ambulans lebih dari 2 jam, Iren akhirnya sampai di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Tapi di sana drama baru dimulai. Rumah sakit ternyata tidak bisa menerima pasien karena ruang BPJS kelas 3 penuh. Akhirnya Iren pun harus dipindah lagi, kali ini ke RSUD AB Pura. Tapi di sana keluarga hanya dapat penjelasan singkat, ruang operasi sedang direnovasi. Ruang operasi lagi direnovasi. Masa nggak ada ruangan pengganti? Kita aja nih kalau lagi renov kamar, pasti udah nyiapin ruangan darurat buat tidur. Ya minimal bawa sleeping bag lah ke toilet ya. Iya, buat jaga-jaga. Lah ini rumah sakit bisa-bisanya nggak ada ruang pengganti buat operasi. Nggak habis pikir saya. Pikir. Nggak habis pikir. Gara-gara alasan itulah akhirnya RSUD AB Pura mengarahkan keluarga membawa Iren ke Rumah Sakit Bayangkara yang berjarak sekitar 4 km. Namun saat tiba di Rumah Sakit Bayangkara situasinya tidak lebih baik. Ruang BPJS kelas 3 di sana juga penuh dan yang tersedia hanya ruang VIP. Pihak RS Bayangkara pun bilang pasien harus jadi pasien umum dan membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah untuk bisa mendapatkan tindakan. Sayangnya keluarga Iren saat itu tidak membawa uang yang cukup. Mereka sempat meminta rumah sakit agar mau menangani Iren sambil keluarga mencari tambahan biaya.
tapi rumah sakit menolak. Iren bahkan hanya diperiksa di dalam mobil. Ini rumah sakit atau drive-thru McD? Gila, tak masuk logika. Nggak masuk logika, benar. Karena terkendala biaya, keluarga akhirnya memutuskan bergeser ke rumah sakit lain yang jaraknya sekitar 11 km. Tapi naas, belum sampai setengah perjalanan, Iren meninggal dunia di dalam ambulans. Bayangin, ibu hamil yang kondisinya kritis justru dibiarkan menunggu tanpa dokter di rumah sakit pertama. Ditolak oleh 3 rumah sakit rujukan. Dimintai uang muka jutaan rupiah ketika pasien sekarat di dalam ambulans. Hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit kelima. Semua itu berlangsung dalam waktu kurang dari 24 jam. Mengetahui warganya mengalami nasib yang tragis, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri geram. Fakiri menyatakan permohonan maaf dan mengakui bahwa kematian Iren menjadi cermin nyata kebobrokan tata kelola rumah sakit di Papua. Fakiri mengakui banyak layanan rumah sakit berjalan tidak optimal, termasuk peralatan medis yang rusak dan tidak dikelola dengan baik. Fakiri pun menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh di seluruh rumah sakit, termasuk pergantian direktur rumah sakit yang berada di bawah pemerintah provinsi. Ya, harus. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Ari Pongtiku, menyebut kematian Iren sebagai bukti kegagalan sistem rujukan dan kegawat daruratan. Iya, betul. Menurutnya pasien gawat darurat seharusnya langsung ditangani dan tidak boleh dimintai uang muka. Betul, harus dong. Emangnya pasien barang pre-order? Iya, betul. Dimintain DP. Penonton aja pesen barang pre-order nggak pakai DP. Iya. Pakai pay letter soalnya. Kementerian Kesehatan juga ikut angkat bicara. Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan Kemenkes akan mengirim tim dari Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk investigasi. Harus. Semua rumah sakit terkait akan diperiksa. Dan jika ditemukan ada pelanggaran maka sanksi tegas akan diberikan. Iya, harus tuh. Sementara itu Polda Papua juga akan menerjunkan tim untuk mendalami dugaan penolakan pasien di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Nah, iya tuh. Polda akan melakukan investigasi apakah yang dilakukan petugas medis saat itu sesuai prosedur atau tidak. Karena semua harus sesuai prosedur. Betul. Kalau sesuai produser ya harus ada rundown-nya. Iya. Pengamat kebijakan publik Papua, Methodius Kosai menilai masalah ini lebih dari sekedar teknis medis. Di balik itu ada persoalan tata kelola, implementasi regulasi, dan akuntabilitas. Menurutnya rumah sakit pertama sebenarnya wajib menstabilkan pasien dulu, bukan langsung merujuk tanpa pertolongan. Nah, iya dong. Situasi ini menunjukkan betapa timpangnya layanan kesehatan Papua. Ironisnya tragedi seperti ini terjadi di tengah aliran dana Otsus Papua yang sangat besar. Tahun 2025 saja dana Otsus Papua mencapai 899,3 miliar rupiah. Angka sebesar itu seharusnya bisa menjamin ketersediaan dokter, ruang perawatan, dan layanan darurat tanpa syarat. Tapi kenyataannya jauh lebih getir. Papua justru mencatat angka kematian ibu sebesar 565 per 100 ribu kelahiran hidup. Tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional. Kasus yang menimpa Iren bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya tragedi sama juga terjadi pada tahun 2023 menimpa Kurnaisih di Subang, Jawa Barat yang meninggal dunia setelah ditolak oleh salah satu rumah sakit daerah di Subang. Sementara itu ibu muda bernama Eva di Luwu Utara, Sulawesi Selatan juga harus kehilangan nyawa bersama bayi dalam kandungannya saat ditandu 17 jam untuk melahirkan karena ketiadaan fasilitas kesehatan memadai di daerahnya. Itulah mengapa banyak yang menyebut tragedi Iren hanyalah puncak gunung es dari kacaunya sektor layanan kesehatan nasional. Karena fakta di lapangan banyak kejadian serupa di daerah lain tetapi hanya sedikit yang bergema di ruang publik. Mereka bukan semata korban kesalahan institusi tapi korban kebobrokan sistem layanan kesehatan. Ibaratnya nih ada HP di blender. Yang salah bukan blendernya. Iya dong. Colokannya yang salah. KP hidung. Kenapa nggak nyolok mata yang blender? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa negara wajib hadir dalam urusan kesehatan masyarakat. Iya,
Undang-undang juga menegaskan bahwa warga negara berhak atas layanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Ya, ya. Undang-undang kesehatan juga menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat tanpa memandang status administrasi, kemampuan membayar, atau alasan lainnya. Nah, aturannya ada tuh. Masa alasannya ruangan lagi direnov? Ah, iya. Kan renov udah bebas, dulu palanya benjol segede papau. Ya. Oh beda ya? Beda. Setop. Fakta bahwa kasus serupa terus berulang menunjukkan negara belum benar-benar berbenah untuk menyelesaikan masalah. Di atas kertas anggaran hadir, tapi di lapangan seorang ibu hamil masih harus berkeliling puluhan kilometer hanya untuk ditolak berkali-kali oleh rumah sakit yang seharusnya menyelamatkan nyawanya. Filsuf Romawi pernah berkata, salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi. Filsuf Wakanda juga pernah berkata, Apa tuh? fafafufu fafafufu. Yang artinya, barang siapa yang lembur hari ini, niscaya besok masih lembur lagi. Jadi hukum tertinggi itu bukan uang muka, bukan kelas BPJS. Hukum tertinggi itu adalah keberanian menyelamatkan nyawa manusia. Dan rumah sakit seharusnya menjadi tempat orang mencari pertolongan, bukan tempat orang uji kesabaran, apalagi uji nyali. Nah, iya betul. Menyelamatkan nyawa harus selalu jadi yang utama. Dalam kasus Iren, pemerintah harus melakukan investigasi yang komprehensif. Beri sanksi pihak-pihak yang terbukti bersalah. Berikan efek nyata bahwa persoalan kematian akibat penolakan rumah sakit bukanlah permasalahan sepele. Pemerintah juga harus segera membenahi sistem kesehatan. Lakukan reformasi, rombak sistem yang terbukti belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Jangan sampai ada lagi nyawa yang hilang hanya karena masalah prosedural yang tidak disertai akal dan moral. Itulah tadi sajian pembuka kita di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda kita punya Monday Light News. Setelah itu Soleh Solihun akan hadir di Midnight Live. Dan kita masih punya banyak informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.